Halo semuanya, kembali lagi di channel Agung Logowo. Di video kali ini kita akan membahas mesin perekonomian terbuka. Nah, di sini kita akan membahas 4 aktor utama penggerak ekonomi negara. Nah, di sini, jadi sebelum kita masuk tentang perekonomian terbuka, di sini kita pahami dulu ya untuk siklusnya. Nah, jadi sistem ekonomi ditambah dengan interaksi global. Nah, jadi sama denganlah perekonomian terbuka. Nah, jadi sistem ekonomi itu kita tambahkan dengan interaksi dari global. Nah, akan menghasilkan perekonomian terbuka. Nah, dari interaksi global, dia akan menghasilkan interaksi global. Jadi, interaksi global itu meliputi yang pertama perdagangan barang dan jasa. Ini adalah perdagangan dari ekspor dan impor yang serta melayanan antar negara. Nah, jadi ekspor itu adalah kita mengirim barang keluar, sementara impor adalah barang yang masuk ke negara kita. Nah, terus yang kedua ada aliran modal, ini dari investasi asing. Nah, jadi dia bisa langsung dari FDI dan portofolio di pasar keuangan. Nah, dia bisa dari saham yang masuk ke negara gitu ya. Yang ketiga ada pertukaran teknologi, adalah transfer pengetahuan, inovasi, dan kekayaan intelektual. Nah, jadi interaksi global itu adalah meliputi 3 hal ya, antara perdagangan barang dan jasa, itu pencakupannya di ekspor dan impor. Yang kedua aliran modal seperti saham gitu ya, atau seperti hutang gitu ya. Nah, yang ketiga pertukaran teknologi, adalah kita saling berbagi ya, antara pengetahuan, inovasi, dan kekayaan intelektual. Nah, di sini kita bahas dulu satu sektor rumah tangga. Nah, jadi sistem sektor rumah tangga ini adalah konsumen utama dan pemilik sumber daya. Nah, jadi sektor rumah tangga itu adalah kita ya sebagai masyarakat. Nah, terus kita memberikan input ke sistem. Nah, dari input yang ke sistem itu akan menghasilkan tenaga kerja untuk perusahaan. Nah, terus kita akan membeli barang dan jasa, menerima pendapatan dan akan mendapatkan output dari sistem tersebut. Nah, outputnya yang kita rasakan oleh sebagai masyarakat. Yang kedua ada sektor perusahaan. Nah, jadi setiap negara pasti punya berbagai perusahaan. Nah, perusahaan adalah produsen untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, jadi perusahaan itu dari dia input itu menggunakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal untuk usaha, sumber daya alamnya. Nah, dari input itu dia melakukan proses terus menghasilkan output. Nah, output itu adalah keluarannya sebagai menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat. Nah, jadi sektor perusahaan ini seperti pabrik ya. Jadi pabrik itu dia kan membuat sebuah barang gitu ya, dia menggunakan input dari masukannya itu apa, seperti tenaga kerja, modal gitu ya. Terus dari input itu diproses dan menghasilkan output atau keluarannya, yaitu adalah barang dan jasa untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dan ini akan terus ya dari input proses ke output dan akan kembali lagi ke input. Yang ketiga sektor pemerintah. Nah, sektor pemerintah adalah perannya sebagai pengatur, regulator, dan fasilitator ekonomi. Nah, jadi peran utamanya itulah sebagai pengatur dan regulator fasilitator ekonomi. Nah, dialah orang yang memanajemen dari semua gitu. Semua kegiatan barang dan jasa. Nah, yang dikendalikan oleh kebijakan fiskal dan moneter. Nah, kalau dia kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh negara. Nah, sementara kebijakan moneter, kebijakan yang dibuat oleh bank sentral. Kalau di Indonesia itu contohnya seperti Bank Indonesia. Nah, dari pemerintah ini dia akan menarik siklus dana, bisa dari pajak rumah tangga dan perusahaan. Nah, sementara dia akan menyalurkan, artinya dia akan memberikan, menurunkan. Nah, untuk pengeluaran untuk layanan publik seperti dana untuk pendidikan, dana untuk kesehatan, dan dana untuk infrastruktur pembangunan negara. Yang keempat sektor luar negeri. Nah, jadi sektor luar negeri adalah sebagai mitra ya, kita sebagai perdagangan untuk ke luar negeri. Nah, jadi mitra perdagangan dan finansial global perannya. Nah, jadi dia untuk melakukan perdagangan baik itu ekspor maupun impor dan untuk menghasilkan finansial global. Nah, aktivitas fisiknya ekspor menjual ke luar negeri dan impor membeli dari luar. Nah, aktivitas finansialnya aliran modal, investasi dari asing dan pencatatan neraca dan perdagangan dan modal. Nah, jadi kalau aktivitas finansial ini bisa dari aliran modal, contoh seperti hutang, investasi asing seperti negara luar ini datang ke Indonesia untuk memberi membangun pabrik contohnya, dan bisa pencatatan neraca dan perdagangan dan modal. Nah, di sini ada arus melingkar circular flow. Nah, jadi arus melingkar ini adalah yang pertama itu dari perusahaan, dia mengirimkan ke luar negeri, itu seperti ekspor dan impor ya. Nah, dari luar negeri ini dia akan menghasilkan rumah tangga, dari rumah tangga ini akan menghasilkan pemerintah. Nah, jadi dia terus-terus seperti ini. Nah, ini disebut dengan perekonomian terbuka, adalah ekosistem yang saling bergantung. Nah, jadi ekosistem yang saling bergantung. Ibaratkan itu seperti ini ya, seperti ekosistem rantai makanan gitu, semua saling menguntungkan.
Nah, jadi kesimpulannya adalah kolaborasi total adalah ekonomi terbuka, bukan sekedar sistem terpisah, melainkan kolaborasi absolut dari 4 sektor utama yang tadi. Nah, terus motor lokal adalah rumah tangga dan perusahaan bertindak sebagai penggerak dasar roda ekonomi domestik. Nah, motor lokal ini sebagai kita ya, sebagai masyarakat yang membeli barang dan jasa. Nah, yang bertujuan untuk sebagai penggerak dasar roda ekonomi domestik. Nah, yang ketiga skala dan stabilitas adalah pemerintah untuk menjaga stabilitas roda ekonomi, sementara sektor negeri memperluas skalanya ke tingkat global. Nah, jadi pemerintah itu dia menjaga ya bagaimana ekonomi ini tetap terjaga, bagaimana barang-barang dan jasa itu bisa terjangkau, bagaimana membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan kestabilitas negara. Nah, sementara sektor luar negeri itu tugasnya adalah memperluas skalanya ke tingkat global. Nah, oke, teman-teman, sekian video kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan like kalau teman-teman suka dan share ke teman-teman yang lainnya kalau merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.